wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Endang Purwaningsih, Eskepnes MKep. Saya adalah dosen dari Prodi D3 Keperawatan Kampus Kabupaten Ponorogo, Poltekkes Kemenkes Malang. Prodi kami berada di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo, nomor 82A, Ponorogo, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Endang Purwaningsih, dosen Poltekkes Kemenkes Malang, Prodi D3 Keperawatan Kampus Kabupaten Ponorogo. Sebagai seorang dosen, saya telah melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, mulai dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Saya mengampu beberapa mata kuliah di prodi kami. Salah satu mata kuliah yang terus kami lakukan dan kami kembangkan yaitu tentang keperawatan diabetes mellitus. Prodi D3 Keperawatan Kampus Kabupaten Ponorogo mempunyai penciri yaitu dalam mengembangkan keperawatan diabetes mellitus. Hal ini terjadi karena diabetes mellitus terus mengalami peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Komplikasi yang ditimbulkan juga banyak. Namun demikian, upaya preventif dan promotif pada pasien diabetes mellitus harus tetap dilaksanakan. Salah satu cara untuk melakukan upaya pencegahan komplikasi yaitu upaya pencegahan primer dengan pemeriksaan FINDRIS. Pemeriksaan FINDRIS ini adalah salah satu cara untuk mendeteksi apakah seseorang itu beresiko terkena diabetes mellitus. Mengingat komplikasi yang muncul sangat banyak dan kompleks pada pasien diabetes mellitus yang bisa meningkatkan mortalitas maupun morbiditas, maka upaya pencegahan itu sangat penting. Diibaratkan bahwa pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Maka di dalam pemeriksaan FINDRIS ini dilakukan kepada orang yang belum terkena diabetes mellitus, sehingga bisa diprediksi pada 10 tahun ke depan apakah seseorang ini bisa terkena diabetes mellitus. Pada pasien diabetes mellitus ada faktor yang bisa dicegah atau dimodifikasi dan faktor yang tidak dimodifikasi. Pengukuran FINDRIS ini adalah merupakan aplikasi yang sangat mudah diterapkan oleh siapapun. Ya, ini sudah adalah aplikasi gratis yang sudah tersedia dan kami tinggal mengedukasi kepada masyarakat, mempromosikan, mengenalkan aplikasi ini agar bisa digunakan oleh masyarakat dalam lingkup terkecil, salah satunya adalah dalam keluarga. Kenapa dalam keluarga? Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat. Apabila di keluarga ini sudah dilakukan deteksi dini FINDRIS, maka akan diketahui apakah anggota keluarga tersebut beresiko terkena diabetes mellitus. Dalam metode pengajaran saya, nanti kami akan menggunakan SCR, di mana mahasiswa nanti akan menggunakan aplikasi FINDRIS, sehingga nanti mahasiswa juga bisa langsung memberikan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan aplikasi ini. Terima kasih. Demikian sekilas tentang materi pengajaran yang akan kami sampaikan terkait dengan upaya preventif pada pasien diabetes mellitus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa. Hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana? Sudah sarapan? Dan tidak? Sudah. Oke, Mbak Tias, sehat hari ini? Alhamdulillah. Ya, jadi mahasiswa sesuai dengan RPS kita, hari ini kita akan membahas terkait dengan keperawatan diabetes mellitus. Oke, saya hari ini kebetulan bersama dengan tim saya, kemudian Pak Agus, Pak Heru, dan Bu Marita. Ya, jadi Bu Eda hari ini pada pertemuan akan membahas tentang pokok bahasan sesuai dengan RPS. Kemarin RPS sudah diterima ya? Sudah.
PJMK. Oke. Ini mata kuliah DM mahasiswa merupakan mata kuliah penciri kita di Prodi Ponorogo. Oke, apa tuh singkatannya DM? Jangan-jangan nggak tahu DM, saya bilang DM gitu. Diabetes, bukan direct musik ya, diabetes mellitus. Ya, jadi di sini kita akan membahas terkait dengan pokok bahasan ini mahasiswa. RPS-nya sudah saya sampaikan ke Anda semuanya. Nah, kita bicara di sini terkait dengan upaya preventif keperawatan diabetes mellitus. Jadi dalam penatalaan diabetes mellitus itu ada upaya preventif dan promotif. Preventifnya itu ada 3, preventif primer, preventif sekunder, dan yang terakhir adalah tersier. Ya, jadi kita akan berada pada yang preventif primer. Ya. Oke, ini adalah bahan kajian yang kita gunakan. Yang saya beri tanda biru adalah produk atau hasil penelitian dari Bapak Ibu dosen. Ya, bisa kita lihat di sini ada Purwaningsih. Tapi jangan terkecoh ya, Purwaningsih ini ada 2. Purwaningsih E sama Purwaningsih Y. Kalau Purwaningsih E berarti Ina Purwaningsih, kalau Y berarti adalah Buyus Mina. Ini adalah beberapa referensi yang kita gunakan untuk pembahasan DM, di mana ya ini adalah jurnal maupun buku sudah dipublish. Sehingga nanti harapannya hasil dari penelitian dan pengabdian masyarakat dosen itu digunakan sebagai bahan ajar. Ya mungkin kemarin sudah ada yang terlibat di penelitian Mas dosen ya, Mbak Risma, siapa lagi? Mas Vicky. Ya mungkin ada yang lain sudah terlibat. Nah, hasil-hasil dari penelitian pengabdian masyarakat dosen itulah yang digunakan sebagai bahan ajar. Ya, oke. Kemudian mahasiswa, ini kita berada pada TM yang ketiga, ya. TM yang ketiga dengan CPMK 1 dan sub CPMK 3, yaitu terkait dengan pengukuran FINDRIS sebagai upaya preventif. Oke. Nanti materinya akan saya kirimkan di LMS. Pernah membuka LMS? Pernah. Berapa sering? Sering banget. Karena di situ memang kita memberikan informasi yang ada di sana. Ya, itu untuk RPS saya kira sudah saya jelaskan. Kemudian saya tampilkan di sini adalah LMS kita. Mohon maaf. Nah ini. Di sini ya. Di sini LMS kita terkait dengan keperawatan diabetes mellitus, materi penugasan semuanya ada di sana. Itu? Ada yang perlu ditanyakan? Siap untuk pembelajaran? Oke. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Kemudian nanti mahasiswa mencoba untuk melakukan pemeriksaan FINDRIS pada diri sendiri. Ya, menggunakan aplikasi. Dan setelah itu nanti akan kita berikan kasus, case study, kemudian ada koordinat FINDRIS. Handphone aktif semua. Ya, hari ini kita belajar boleh menggunakan handphone gitu ya. Biasanya kan handphone dimatikan. Hari ini bisa menggunakan handphone, ya, gitu. Oke, hitung ya. Ini yang terkait dengan materi kita hari ini. Oke, kita mulai ya mahasiswa. Oke. Maaf ada telepon sebentar. Oke, ini terkait dengan keperawatan diabetes mellitus. Oke, ya. Jadi tadi dikatakan diabetes mellitus. Hari ini kita berada pada TM3, di mana kita kode mata kuliahnya adalah ini, WET E. WET artinya keperawatan E. Ini adalah terkait dengan prodi kita, prodi yang kelima di jurusan keperawatan, dan 15 adalah nomor urutnya. Kita berada pada semester, ya, yang dosennya adalah saya. Oke, pokok bahasanya adalah upaya preventif diabetes mellitus. Tadi kita jelaskan bahwa preventif itu ada 3, preventif primer, sekunder, dan tersier. Hari ini kita akan membahas terkait dengan upaya preventif yang primer. Oke. Nah, CPMK-nya apa mahasiswa? Ya, capaian
pembelajaran mata kuliahnya adalah setelah pembelajaran ini diharapkan mahasiswa mampu ya melakukan upaya preventif. Mampu melakukan upaya preventif dengan apa? Dengan pemeriksaan Vindris ya. Nah, dengan pemeriksaan Vindris. Vindris ya. Vindris ini alat ukur yang sudah terstandar secara internasional, berada di aplikasi dan memudahkan kita nanti untuk melakukan pengukuran apakah seseorang itu berisiko terkena DM atau tidak. Nah, nanti pada semester 5 Anda semua masuk di komunitas, di Puskesmas. Nah, ini Vindris ini nanti sangat bermanfaat, dan apabila ya pasien atau keluarganya itu mempunyai handphone, bisa Anda instalkan di sana. Ya, tidak berbayar. Oke. Ini mahasiswa, kemudian apa yang dimaksud preventif? Nah, gimana? Upaya untuk mencegah komplikasi. Upaya untuk mencegah komplikasi. Good. Bisa disempurnakan? Yes. Apa yang yes tidak terjadi? Namanya upaya untuk mencegah resiko. Resiko itu adalah sesuatu yang menuju ke arah yang menjadi buruk. Kalau potensi adalah sesuatu yang menjadi kebaik. Ya, sehingga di dalam diagnosa keperawatan itu juga disebutkan bahwa resiko. Apa resiko itu sesuatu yang menjadi ke arah buruk. Sehingga upaya preventif ini jangan sampai masalah-masalah komplikasi akibat DM itu bisa terjadi. Apa saja sih komplikasi DM terjadi? Ya, glaukoma. Oke, ada lagi? Depresi dosen. Good. Mbak Ariani. Gagal ginjal. Oke, wah ini saya tertarik dengan gagal ginjal. Sari. Apa kira-kira komplikasi lain? Oke, good. Jantung. Izan. Stroke. Oke, pindah semua. Ya, jadi dikatakan bahwa diabetes mellitus itu adalah mother of disease atau ibu dari segala penyakit. Dari mata, ya, kemudian jantung, ginjal, kemudian apa lagi? Sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem muskuloskeletal, sistem saraf, dan semuanya terkait. Sehingga awal supaya ini tidak terjadi, maka dilakukan namanya upaya preventif. Ya, apakah saya terlalu cepat? Benar-benar tegang-tegang ya. Biar jangan tegang ya. Oke, kita akan bermain-main hari ini dengan aplikasi ya. Oke, ya, akan menurunkan risiko penyakit diabetes mellitus tipe 3. Ya, terutama dari tipe 2. Dia akan dari berapa banyak? Dua tipe. Tipe 1 dan tipe 2. Kita akan bicara yang DM tipe 2. Oke. Ini adalah faktor risiko adalah usia. Disebutkan bahwa seseorang yang usia 30 tahun berisiko. Anda masih jauh ya, masih separuh dari 40 ya, dia berusia. Makanya dicegah dari sekarang. Jangan sampai nanti terlambat usia 40 tahun baru melakukan suatu tindakan preventif. Jangan. Dari Anda, pola hidup Anda, olahraga, pola yang pertama usia, di mana pada usia 40 tahun itu sudah terjadi penurunan fungsi dari kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin, hormonnya endokrin yang kemudian menghasilkan insulin. Sudah mulai di sana. Jadi nanti kalau ketemu dengan masyarakat, ketemu dengan pasien, ketemu dengan keluarga Anda jelaskan. Kalau ada faktor risiko di keluarga di situ, kemudian ditambah usianya sudah 40 tahun, maka sudah termasuk komorbid. Apakah kita semua punya peluang untuk terkena DM? Iya. Karena DM itu selain diturunkan juga karena gaya. Ya, termasuk nanti di situ adalah faktor aktivitas fisik. Berikutnya jenis kelamin. Nah, ternyata perempuan, ya. Yang perempuan, tapi yang nanti jangan gagal ya, aku kemungkinan nggak terkena DM. Sama sebenarnya, tetapi kenapa perempuan? Karena perempuan itu ada salah satu hormon di mana pada saat tertentu hormon itu akan berhenti. Hormon apa? Estrogen. Usia berapa dia akan berhenti? Tergantung. Ada yang 45
sudah berhenti, 50 berhenti. Di mana salah satu hormon estrogen itu juga berperan di dalam meningkatkan fungsi pankreas. Pada saat endokrinnya ini sudah bermasalah, maka produksi insulinnya juga akan bermasalah. Oke. Tetapi jangan khawatir bahwa wanita itu adalah ciptaan Allah yang paling hebat. Ras terkuat. Ya kan? Setuju aja. Setuju ya. Nanti Anda akan ketemu juga ras terkuat di sini perempuan ya. Ternyata di sini perempuan itu juga berisiko terkena DM, salah satunya karena hormon. Ya, ini berikutnya hipertensi. Ada seperti ini. Duluan mana sih hipertensi dengan DM? Hai pertanyaan, duluan telur atau ayam? Sudah. Ya, saya bisa jawab. Jadi semua duluan mana hipertensi sama DM? Hipertensi kenapa? Di sini sudah ada ya, bahwa meningkatkan tekanan tubuh pada sirkulasi darah pendek. Tapi kalau ini ya tergantung pengucapannya. Kalau diucapkan DM dulu. Kalau hipertensi dulu. Tidak. Bisa hipertensi dulu menyebabkan diabetes, bisa diabetes menyebabkan hipertensi. Dua hal yang saling berpengaruh. Hanya kalau dua-duanya terkena, sudah terkena diabetes, sudah terkena hipertensi, berarti dia punya risiko yang cukup besar terhadap komplikasi akibat diabetes. Direnungkan apakah hari ini sudah makan makanan yang sehat. Direnungkan apakah hari ini sudah berjalan 30 menit. Berapa langkah? 6.000 langkah ya kalau bisa. Oke. Coba nanti kita coba dari akhir. Anda adalah generasi penerus bangsa. Jangan terkena DM ya. Harus sehat ya. Siapa yang meneruskan lagi? Kalau generasi mudanya sakit. Makanya diawali dari diri sendiri, diawali dari sekarang, diawali dari hal-hal yang oh iya ya, kemarin esok sudah minum kopi manis, siang ada jus, ditolak atau diterima? Diterima. Sore ke kafe, ya kan? Ada lagi gula. Perhatikan gulanya. Oke. Berikutnya adalah riwayat keluarga dari mahasiswa. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita. Dan orang tua itu tidak bisa memilih siapa nanti anak yang akan diberi. Makanya warisan dari orang tua itu bukan hanya kecantikan, kegantengan, kekayaan, tetapi juga siap-siap dibariskan dengan penyakit. Apakah Anda menyesal? Ya. Tapi bagaimana kita bisa adaptasi ya? Ya? Sadar, kita harus sadar, orang tua harusnya ada yang lagi hipertensi, maka sadar, jangan sampai terkena hipertensi. Atau memang kalau terkena saya harus bisa mengontrol. Orang tua saya punya diabetes mellitus, nggak bersalah mau diapakan orang tua kita. Itu adalah saudara kita. Kita menjaga jangan sampai sakit seperti orang tua kita. Minimal adalah resikonya itu adalah kita turunkan. Jadi ya. Jadi warisan itu bukan hanya gantengnya, cantiknya, kayanya, kemudian glowingnya, gitu ya, cakepnya ya. Kan ingat dulu kita itu di tubuh kita itu ada beberapa yang diturunkan. Salah satunya adalah ya, oke. Berikutnya pola makan. Nah, ini sudah saya jelaskan. Detik yang lainnya saya jelaskan. Kenapa pola makan? Ya sudah tadi saya jelaskan. Enak di mulut belum tentu bagus di. Nanti menjelaskannya pasti ya. Bu, enak di mulut bu, Pak enak di mulut Pak, tapi tidak bagus di badan. Pertanyaan pasien masih begini, Pak, pada pasien DM harus mengurangi karbohidrat. Yang golongan karbohidrat adalah nasi, kemudian singkong, jagung,
dan sebagainya. Nanti akan bertanya pasien, yang boleh saya makan apa? Kok kayaknya banyak banget yang tidak boleh. Yang boleh dimakan apa ya? 30 menit. Oke, nanti pertemuan berikutnya mahasiswa akan terkait dengan melatih sekarang. Ya, dengan dosen yang lainnya. Alkohol dan rokok. Alkohol mahasiswa kayaknya sepele ya, tetapi ini perlu diedukasi terus-menerus. Rokok bukan hanya merokok, tapi juga asap atau perokok pasif. Oke, sampai di sini ada pertanyaan mahasiswa? Belum. Oke, ini sasarannya nanti. Sasaran untuk pendidikan primer adalah individu yang memiliki faktor risiko. Tadi risikonya mulai usia, jenis kelamin, faktor keturunan, aktivitas, makan, alkohol, rokok. Ini adalah sasarannya. Oke. Tetapi adalah dia belum tentu, artinya belum terkena, tapi kita deteksi dia. Ya, deteksi apakah dia termasuk nanti kelompok risiko. Tidak. Oke. Nah, screeningnya ini mahasiswa digunakan untuk pada masa 10 tahun yang akan datang. Anda sekarang usia berapa? 20. 17. Dari sekarang. Ya, oke. Ini dikurangi dan menurunkan besaran risiko tersebut. Nah, kenapa dilakukan? Karena dengan pemeriksaan awal, kemudian menemukan faktor resiko, akhirnya kita bisa memberikan saran, memberikan edukasi, ya, memberikan penyuluhan kesehatan kepada siapa? Kepada pasien dan tubuh. Sudah 30 menit ini belum, ya masih duduk di sini aja dan kemudian konsumsi buah dan sayur setiap hari. Saya bisa nomor 7 mahasiswa. Ya, saya bisa nomor 7. Buah sayur itu saya bisa. Tapi nomor 6 itu susah ya. Kayaknya nomor 5 juga sudah terkena ya. Nomor 4 sudah terkena. Oke. Nomor 1 ya juga tadi sudah. Oke. Kemudian terapi obat hipertensi. Tadi dijelaskan duluan mana hipertensi dengan DM ya. Itu adalah dua hal yang saling berkaitan, bisa saling mendahului. Boleh dari kanan, boleh kiri. Ya, kemudian pernah terdeteksi kadar gula darah yang tinggi saat pemeriksaan, saat sakit ataupun saat hamil. Nanti pertanyaannya ke sana. Dan nanti kalau Anda mengisi ini berarti Anda kan 0. Anda mungkin tidak pernah sakit. Hamil belum, masih berencanakan ya. Dan generasi sehat, generasi terencana. Oke, kakek, nenek, bibi, paman atau sepupu pertama pasien telah didiagnosa. Sebegitunya kita kakek, nenek, bibi, paman atau sepupu. Itu termasuk apa? Coba ingat-ingat, Pak Le, ya Budi, tante, saudara, apakah terkena di tidak apa gimana? Aman, alhamdulillah. Terus aman ya, terus aman mudah-mudahan. Anda harus bisa menjadi. Oke, kemudian orang tua, saudara laki-laki, saudara perempuan atau anak. Direnungkan ada 11. Kira-kira yang ada pada diri Anda yang mana? Semoga tidak ada semuanya. Nih, oke ya? Ada pertanyaan? Sehingga kita membuat genogram itu berapa generasi? 3. Oke, Mbak Dila, 3. Harapannya apa? Penyakit-penyakit yang sebelumnya diturunkan itu kita bisa mengatakan. Oke, sekarang mahasiswa silahkan digunakan handphonenya. Bukanya aplikasi ini ya, jangan aplikasi yang lain. Shopee belum waktunya, kan masih tanggal 1, harusnya kan 7 bulan 7 ya. Oke. Digunakan untuk pengukurannya screening Finnish Diabetes Risk Score, FINRIS. Oke. Nah, di sana ada pertanyaan, nah ini F
Sudah semua? Sudah. Ada sebabnya? Ada. Ada resikonya apa? Ada. Rendah. Biasanya rendah kan? Rendah, oke. Berarti kondisi hari ini Anda adalah rendah. Pertahankan terus. Nantinya tidak bisa diubah terus. Seiring berjalannya waktu dari 11 item tadi, yang tidak bisa diubah apa? Usia. Jadi siapa ini? Sudah salah ini. Sudah tidak bisa kan? Berarti dari 11 ada 2 yang memang tidak bisa diubah faktor ini. Ya kan? Berarti masih ada berapa sisa faktor yang bisa diubah? 9. Masih cukup. Yang perlu diklarifikasi, kira-kira kendala ini nanti kalau menemukan pasien dengan menggunakan Fidris. Nah, kalau pasiennya tidak punya handphone, keluarganya tidak punya, bagaimana Bu? Nah, nggak punya, nanti ada instrumennya Mas. Tetapi memang lebih susah, tapi ya tidak apa-apa kita menggunakan kalkulator. Kenapa hari ini saya ajarkan dengan menggunakannya Fidris dengan bantuan handphone? Ya, namanya Anda sudah berada pada generasi di mana aplikasi itu sudah hal yang biasa. Kira-kira apa sih manfaat positifnya dari Fidris ini? Siapa bisa? Sulit? Mungkin dengan adanya penggunaan aplikasi Fidris ini jadi lebih mudah untuk mendeteksi dini suatu penyakit ini. Oke, good. Memudahkan mendeteksi penyakit. Ada lagi? Oke, terima kasih. Dan yang bertanya? Cukup? Cukup. Oke ya. Saat ini, terima kasih. Bila Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.